Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Tiara Dinanti Lachman dengan NIM 2404075111013 dari kelas BC 241 dengan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Bilingual, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Dengan mata kuliah Konsep Dasar IPS di SD. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai apa itu IPS dan dalam indikator sejarah. Nah, seperti yang kalian ketahui ini, sejarah ini menceritakan hal lampau atau apa yang sudah terjadi seperti perjuangan kemerdekaan Indonesia, berdirinya kerajaan-kerajaan zaman dulu, atau peristiwa penting lain yang membentuk kehidupan kita sekarang. Yang pertama, zaman praaksara adalah masa ketika manusia belum mengenal tulisan. Nah, pada masa ini manusia hidup secara nomaden atau berpindah-pindah, dan juga bertahan hidup secara berburu hewan-hewan yang ada di muka bumi. Nah, mereka ini membuat alat dari batu atau tulang. Nah, jenis manusia purba ini seperti Pincechatoropus eratus dan Homo sapiens hidup di Indonesia. Bukti sejarah dari zaman ini berupa fosil dan alat-alat batu. Yang kedua, pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, agama Hindu-Buddha ini masuk ke Indonesia melalui perdagangan dan hubungan budaya dengan Indonesia sekitar abad ke-4 Masehi. Nah, muncul kerajaan Hindu-Buddha seperti Kutai, Sriwijaya, dan Majapahit. Ini meninggalkan sejarah antara Candi Borobudur, Prambanan, Prasasti, dan kitab sastra. Nah, budaya India ini memengaruhi sistem kepercayaan, sastra, dan pemerintah di Indonesia. Yang ketiga, perkembangan Islam yang ada di Indonesia. Nah, Islam ini masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan antar negara pada sekitar abad ke-13. Nah, penyeberangan ini dilakukan oleh pedagang, ulama, dan wali songo. Nah, kerajaan Islam ini pertama ada di Samudra Pasai, kemudian di Demak, terus di Aceh, dan Mataram Islam. Nah, budaya Islam ini bercampur dengan budaya lokal atau akulturasi, misalnya terlihat dari seni ukir, kaligrafi, bangunan masjid yang kini milik candi. Nah, yang keempat, di sejarah ini juga membahas mengenai penjajahan yang ada di Indonesia. Penjajahan ini dimulai ketika Indonesia kedatangan dari bangsa Eropa, terutama dari Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Nah, mereka ini datang untuk mencari rempah-rempah yang ada di Indonesia yang tidak ada di negara mereka. Nah, Belanda ini menjajah Indonesia selama lebih dari 300 tahun melalui VOC dan pemerintah Hindia Belanda. Rakyat Indonesia ini melakukan perlawanan seperti Perang Diponegoro, Perang Patimura, dan Perang Aceh. Dan kemudian Jepang ini menjajah Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945, dan Indonesia mulai merdeka pada tahun 1945 sampai sekarang karena adanya terjadi pengeboman di Jepang oleh negara sekutu. Nah, yang kelima, pergerakan nasional. Pergerakan nasional ini dimulai pada abad ke-20 hingga muncul organisasi-organisasi modern seperti Budi Utomo pada tahun 1908, Sarekat Islam, dan Indonesia Parci. Nah, peristiwa yang penting di sini adalah Sumpah Pemuda, yaitu pada tahun 1928 yang menyatakan satu bangsa, bahasa, dan tanah air di Indonesia. Tokoh-tokoh antara lain adalah Ki Hajar Dewantara, Cipoto Mangunkusumo, dan Soekarno. Nah, tujuan utama dari pergerakan ini adalah untuk meraih kemerdekaan di negara Indonesia ini. Nah, selanjutnya ada mengenai proklamasi kemerdekaan. Nah, proklamasi ini dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta di Jakarta. Peristiwa ini terjadi untuk mengakhiri penjajahan dan menandai lahirnya negara Indonesia. Naskah proklamasi ini dibacakan di Jalan Pengagasaan di timur
dengan nomor 56, yaitu makna proklamasi adalah awal kebebasan dan kedaulatan bangsa Indonesia ini. Nah, yang ketujuh ini perjuangan tentang mempertahankan kemerdekaan. Nah, setelah proklamasi, Indonesia tidak langsung merdeka begitu saja. Nah, dia harus membersihkan orang-orang pribumi yang ada di Indonesia. Nah, di Belanda ini ingin menjajah kembali se-Indonesia dan terjadilah agresi militer 1 dan 2. Rakyat Indonesia ini melakukan perlawanan bersenjata dan diplomasi. Nah, tokoh-tokoh yang terlibat pada peristiwa ini yaitu Sultan Sijahir, Muhammad Hatta, dan diplomasi lewat perjanjian Linggarjati, Renville dan Rome, Renji, dan konferensi Meja Bundar. Akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949 pada tanggal 27 Desember. Nah, indikator terakhir ini saya ingin membahas mengenai masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Nah, Orde Lama ini terjadi pada tahun 1945 sampai pada tahun 1966. Nah, ini Orde Lama di bawah pemerintahan oleh Soekarno. Orde ini fokus pada revolusi dan politik konfrontasi yang ekonominya bisa dikatakan kurang stabil. Nah, pada yang kedua ada Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 sampai 1998. Nah, pada masa ini dibawa oleh naungan pemerintah Soeharto. Stabilitas politik dan pembangunan ekonomi yang menjadi prioritas pada pemerintahan Soeharto ini. Tetapi banyak terjadi KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme oleh pemerintah yang menjadi rekan dekat Bapak Soeharto ini. Nah, yang ketiga yaitu zaman reformasi atau Orde Reformasi, di mana pada tahun 1998 hingga sekarang. Nah, dimulai setelah Soeharto ini mundur, mendorong demokrasi, keterbukaan, dan pemberantasan KKN atau kebebasan pers dan otonomi daerah yang ditingkatkan. Baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai IPS dengan aspek sejarah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.